Curanmor berseragam kampus viral di Bandar Lampung. Iran tegaskan Amerika Serikat bahwa Selat Hormuz tak bisa ditawar. Perayaan HUT Bayangkara Polri ke-80 tahun. Hilirisasi kelapa CPO dan Gambir Komoditas hasilkan 35.000 triliun rupiah. Lolos 16 besar Meksiko akhiri penantian 40 tahun. Halo, selamat malam pemirsa. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama dua pria yang diduga maling tertangkap basah oleh warga. Uniknya, warga yang juga geram justru memberi hukuman dengan melilitkan lakban di sekujur tubuhnya dan juga kedua pelaku hingga menyerupai karakter Teletubbies. Sebuah video memperlihatkan dua pria yang diduga merupakan pelaku pencurian viral di media sosial. Dalam video tersebut, keduanya tampak dililit lakban dan dibalut hingga bentuk tubuhnya menyerupai karakter Teletubbies. Rekaman berdurasi singkat itu ramai diperbincangkan warganet dan memicu berbagai komentar. Warganet menyoroti kondisi kedua pria itu dan menjadikannya video tersebut sebagai bahan candaan. Hingga saat ini belum diketahui pasti lokasi maupun kronologi kejadian dalam video ini. Informasi yang beredar hanya menyebutkan kedua pria itu diduga merupakan pelaku pencurian yang gagal melarikan diri sebelum tertangkap warga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor ditangkap Polsek Pesanggerahan setelah kepergok saat beraksi di Jakarta Selatan. Pelaku yang juga sempat menjadi sasaran kemarahan warga ini berdalih melakukan aksi pencurian karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk membiayai sekolah anaknya. Aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan seorang pria di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan berakhir gagal setelah dipergoki warga. Pelaku yang berhasil diamankan warga sempat menjadi sasaran amukan massa sebelum akhirnya diselamatkan petugas kepolisian yang tiba di lokasi. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku ditangkap saat petugas Polsek Pesanggerahan melakukan patroli rutin di wilayah Petukangan Utara. Gerak-gerik pelaku yang mendorong sepeda motor menimbulkan kecurigaan petugas. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan satu buah obeng tespen yang diduga digunakan untuk membobol kunci kontak sepeda motor. Adanya laporan polisi warga masyarakat tentang adanya pencurian sepeda motor di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kemudian unit reskrim Polsek Pesanggerahan dipimpin oleh Kanit Reskrim, Bapak Ibtu Siswanto, melakukan penyelidikan dengan melakukan patroli wilayah dengan lokasi di Jalan Mede, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pada saat sedang melakukan patroli, mencurigai seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan di depan rumah warga sedang mendorong satu unit sepeda motor Yamaha. Setelah dikembangkan, ternyata sinkron dengan data awal yang pertama dari metode SCI tersebut. Nah, setelah itu, pelaku dalam saku celana ditemukan berupa satu buah obeng taspen diduga alat untuk melakukan pencurian sepeda motor. Setelah dilakukan interogasi, pelaku baru berhasil melakukan aksi pencurian sepeda motor tersebut. Dengan pasal 477 KUHP, pencurian dengan pemberatan, diancam dengan pidana paling lama 7 tahun. Waktu kejadiannya tanggal 25 Juni 2026 sekitar pukul 7 WIB pagi hari. Keduanya ada di rumah. Keduanya di rumah. Untuk itu kami himbau kepada warga masyarakat yang memiliki kendaraan roda 2 atau kendaraan sepeda motor agar kendaraannya dalam mengunci kendaraannya itu
digunakan kunci double, dikunci ganda, jangan hanya sekali, karena tanpa menggunakan kunci ganda pelaku dapat dengan mudah membobol atau beraksi mengambil kendaraan bermotor milik warga atau masyarakat. Dan jika ditemukan hal tersebut, warga masyarakat kami himbau untuk segera melapor ke 110 atau datangi kantor kepolisian terdekat agar segera ditangani. Demikian. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku telah melakukan pencurian 2 unit sepeda motor dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Motor hasil curian tersebut rencananya akan dijual secara COD dengan harga sekitar 3 juta rupiah per unit. Kepada penyidik, pelaku berdalih melakukan aksi pencurian karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk membiayai pendidikan anaknya. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap kemungkinan keterlibatannya dalam kasus curanmor lain di wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor yang juga diduga dilakukan oleh komplotan curanmor mengenakan pakaian dinas harian atau PDH kampus viral di media sosial. Dalam 1 hari, pelaku juga diduga beraksi di 3 lokasi berbeda di Kota Bandar Lampung dan juga seluruh aksinya terekam kamera pengawas atau CCTV. Rekaman CCTV menunjukkan seorang pria mengenakan PDH kampus berwarna hitam diduga melakukan aksi pencurian sepeda motor di sebuah kos-kosan di Gang Karya, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Dalam aksi yang terjadi sekitar pukul 2 siang itu, pelaku turun dari sepeda motor yang digunakan bersama rekannya dan berhasil membawa kabur motor milik korban bernama Dewi yang terparkir di depan kamar kos. Sebelum beraksi di Rajabasa, pelaku dengan ciri-ciri serupa juga terekam CCTV di kawasan UIN Raden Intan Lampung, Kecamatan Sukarame, sekitar pukul 12 siang. Tak berselang lama, pada pukul 3 sore, pelaku kembali terekam CCTV saat diduga mencuri sepeda motor di area Universitas Malahayati. Di lokasi tersebut, pelaku terlihat berusaha merusak kontak kendaraan untuk membawa kabur motor yang menjadi sasaran. Korban bernama Dewi mengaku mengetahui adanya korban lain setelah mengunggah rekaman CCTV ke media sosial dan menjadi viral. Dari unggahan tersebut muncul pengakuan dari 2 korban lain yang mengaku kehilangan sepeda motor dengan modus dan ciri pelaku yang sama pada hari yang sama. Sebelum berhasil mencuri motor milik Dewi, pelaku juga disebut sempat mencoba mencuri motor milik pemilik kos, namun gagal karena kendaraan terpasang kunci cakram. Posisi itu saya lagi di dalam kamar dan saya dikasih tahu sama bapak kos kalau misalkan langsung digedor gitu, Kak, Dewi itu motor kamu mana, nggak ada. Terus pas saya lihat itu motor saya udah nggak ada gitu. Dan posisi juga saya sama bapak kos itu langsung nyari, Kak, bantu bapak juga bantu cari buat nyari motor. Terus juga nggak lama kami langsung lapor ke polisi setempat seperti itu. Dan ternyata, Kak, dalam 1 hari itu ada 3 motor yang dimaling dengan pelaku yang sama, dengan ciri-ciri pelaku yang sama dan juga plat motor yang sama, yaitu ada yang pertama punya saya ada di Rajabasa, terus juga ada punya Anggun, dia di Sukarame, kejadiannya jam 12.16, terus juga Bunga, dia di depan Universitas Malahayati di pukul 13.26. Dan di 1 hari dia pakai 3 motor itu, plat motornya sama dan juga PDH-nya sama, itu, Kak, dia ketahuannya dengan pelaku yang sama. Sementara itu, korban telah melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk mengidentifikasi serta memburu para pelaku yang diduga telah berulang kali melancarkan aksi curanmor di Bandar Lampung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat Anda membawa barang berharga di tempat yang sepi. Di Kota Bekasi, Jawa Barat, seorang siswi sekolah menengah pertama atau SMP menjadi korban jambret pengendara sepeda motor beratribut ojek online. HP korban raib dalam hitungan detik. Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik seorang siswi SMP mengejar pelaku jambret yang mengendarai sepeda motor beratribut ojek online di Jalan Puskesmas Raya, Kota Bekasi, Jawa Barat. HP korban dirampas saat korban duduk di atas sepeda motor sambil menunggu temannya. Sumarni Rajasa, salah seorang warga mengatakan, pelaku merampas HP korban dan tancap gas melarikan diri. Anak sekolah yang dijambret? Iya. Dia lagi ngapain tuh, Bu? Lagi duduk di motor. Oh, lagi duduk di motor. Kalau CCTV pelakunya tukang ojek apa? Katanya Pakai atribut apa? ojek online. Ojek online. Dia langsung kabur kemana tuh, Bu?
sana. Ke sana langsung. Kejar. Oh, kejar. Kesana. Tapi nggak sempat kejar. Gang ini LP ini masuk. Oh, dia masuk ke dalam pelakunya. Iya. Masuk gang. Oh, nggak rawan nggak sini, Bu? Sini rawan, Pak. Rawan, Bu ya. Itu di situ waktu itu dua dapat juga. Oh, kena Dan juga. notis juga. Sering Pak di sini. Iya. Cuma Bu, saya, mungkin antisipasi warga biar tidak terulang lagi mana nih, Bu? ya saya nyaran itu anak-anak jangan diiming HP. Oh, Kalau HP dipegang dia tuh satu saat dia jalan jangan dipakai. dipamer gitu ya, Pak. Itu namanya Mengundang. mengundang Kejahatan. Warga mengimbau anak-anak agar lebih waspada dan tidak menunjukkan atau menggunakan barang berharga saat berada di tempat sepi. Berbekal rekaman CCTV, korban didampingi orang tuanya melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Rawalumbu. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, setelah 4 hari buron, Polres Metro Jakarta Utara ini akhirnya menangkap 2 dari 3 pelaku pelemparan bom molotov di Kampung Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja. 1 tersangka diantaranya merupakan otak aksi brutal yang juga melukai seorang ibu dan anaknya. Inilah momen penangkapan tersangka H, otak pelemparan bom molotov di Kampung Tanah Merah, Kota Jakarta Utara. Pelaku dibekuk tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara di salah satu kosan di kawasan Cipinang Bali, Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat pekan kemarin. Saat diringkus, pelaku hanya pasrah tanpa perlawanan. Di hari yang sama, tersangka lainnya berinisial MT juga ditangkap di Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Keduanya baru dapat diamankan setelah 4 hari melarikan diri pasca aksinya pada Senin 22 Juni 2026. Polisi juga menyita barang bukti berupa serpihan botol bom molotov dan senjata tajam jenis celurit. Aksi nekat ini bermula dari perseteruan hak asuh anak antara pelaku H dengan mantan istrinya AB. Mediasi yang berujung ricuh membuat H dendam. Ia kemudian mengajak rekan-rekannya untuk melukai mantan istri dan saudaranya. Namun bom molotov malah dilempar ke warga yang duduk di gang. Bahkan seorang ibu pengendara motor bersama anaknya ikut menjadi korban saat melintas. Saat ini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya berinisial D yang turut terlibat. Penyelidikan yang dilaksanakan oleh rekan-rekan tim dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, di sini kami menetapkan 3 orang sebagai tersangka dan juga 2 orang di sini, 2 dari 3 tersangka tersebut sudah berhasil kami amankan, yaitu tersangka berinisial H dan MT, yang dimana peranannya tersangka berinisial H ini yang bersangkutan membuat dan juga melemparkan bom molotov tadi ke arah korban dan juga melakukan penganiayaan ke korban lainnya. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penganiayaan, perusakan hingga penyalahgunaan senjata tajam dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terlibat kecelakaan dengan bus antar kota antar provinsi atau AKAP di persimpangan Palima, Kota Serang. Diduga bus AKAP menabrak dan juga melindas korban akibat menerobos lampu merah. Kecelakaan maut ini terjadi di kota persimpangan Palima, Kota Serang, Banten pada Selasa 30 Juni 2026 sore sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Korban yang mengendarai sepeda motor metik melintas di Jalan Raya Serang Pandeglang saat bersamaan bus AKAP trayek Labuan Kalideres menerobos lampu merah, menabrak dan juga melindas korban hingga tewas. Dalam rekaman CCTV dan keterangan warga di lokasi usai menabrak, sopir bus sempat mencoba melarikan diri namun gagal. Warga yang mengetahui mengejar dan juga mengamankan pelaku. Infonya sih mobil bus tadi melaju dari arah Pandeglang. Sepertinya itu ada motor yang dari arah Kota Serang. Entah kenapa motor tersebut tertabrak oleh mobil bus tersebut. Jadi mungkin hilang kendali atau memang nggak terlihat atau bagaimana. Tapi yang pasti diduga lampu merah sehingga mungkin kagok nggak ngerem sama mobil bus tersebut. Sempat keseret tadi, Bang, ya? Ya, sempat keseret tadi dan infonya meninggal di tempat. Korban meninggal di tempat. Petugas kepolisian dari unit Laka Lantas Polresta Serang Kota melakukan olah tempat kejadian perkara. Jasad korban dievakuasi menuju rumah sakit terdekat guna penanganan lebih lanjut. Diduga bahwa bis AKAP ini diduga menerobos lampu merah sehingga
bertabrakan dengan motor Honda Vario yang mengarah Pandeglang dari arah Serang dan berbenturan tabrakan di tengah traffic light Palima sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk korban laki-laki, identitasnya adalah inisial I. Ya, setelah kejadian korban langsung dievakuasi oleh anggota Polres Lantas ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, sopir bus beserta kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan kini telah diamankan di Mapolresta Serang Kota guna keperluan penyelidikan. Polisi masih terus menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dengan memintai keterangan sejumlah saksi mata di lapangan. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, komplotan begal sadis Belawan ditangkap tim unit reaksi cepat Jatanras Polda Sumatera Utara. 3 orang tersangka yang juga diduga sebagai otak pelaku sekaligus eksekutor didor petugas karena berusaha melarikan diri saat ditangkap. Satu persatu anggota komplotan begal sadis berlawanan ditangkap tim URC Jatanras Polda Sumatera Utara di waktu dan tempat berbeda di Medan dan Pelabuhan Belawan. Sebanyak 7 tersangka anggota komplotan begal sadis ditangkap, bahkan 3 tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melakukan perlawanan saat ditangkap. Dari penangkapan ke-7 tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 3 unit sepeda motor dan berbagai jenis serta ukuran senjata tajam yang biasanya digunakan komplotan ini saat menjalankan aksinya. Terakhir, komplotan ini melakukan aksi pembegalan terhadap seorang pedagang tempe dan seorang buruh pabrik di Belawan pada akhir Mei 2026 lalu. Wadi Reskrim Umum Pols Sumut AKBP Ridwan Huta Gaul pada Selasa sore mengatakan komplotan ini kerap beraksi di lokasi dan juga jalanan sepi di seputar wilayah hukum Polres Belawan. Para pelaku kerap mengancam dengan senjata tajam yang mereka bawa dan tidak segan-segan melukai bahkan menghabisi nyawa korbannya yang melawan dan juga menolak memberikan sepeda motornya. Di tempat sepi, ada orang lewat, pepet, dan diancam dan merampok barang-barangnya. Untuk mereka ini sudah ada 7 kali melakukan tindak pidana di wilayah Sumatera Utara dan pelaku-pelaku ini ditangkap di tempat berbeda semua, ada di Jambi bahkan sampai ke daerah lain. Saat ini tim ORC Jatanras Polda Sumut masih memburu tersangka lain yang juga diduga telah melarikan diri keluar kota. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara ini melakukan razia di blok hunian warga binaan kasus narkotika. Razia yang juga melibatkan petugas TNI dan Polri ini mengamankan silet, pisau, cutter, dan juga paku yang berpotensi membahayakan keamanan di lapas. Beginilah suasana Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara saat puluhan petugas lapas dibantu personil TNI dan Polri untuk menggelar razia di blok hunian warga binaan kasus narkotika pada Selasa 30 Juni 2026 malam. Razia ini dilakukan guna mencegah peredaran narkotika serta masuknya berbagai barang terlarang yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Sebelum penggeledahan, petugas terlebih dahulu memberikan arahan kepada warga binaan agar tetap tenang dan juga kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Dalam penggeledahan setiap kamar hunian, petugas tidak menemukan narkotika maupun alat komunikasi ilegal. Namun petugas berhasil menyita silet, pisau, cutter, paku, serta barang-barang lainnya yang berpotensi digunakan untuk tindakan yang membahayakan. Seluruh barang hasil razia langsung didata dan juga diamankan untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Lapas menegaskan razia akan terus dilaksanakan secara berkala dan insidental guna mencegah masuknya barang terlarang. Razia insidental bersama para gabungan antara Polri dengan TNI dan juga awak media, sendok, pisau, dan juga mancis, kartu dan juga tali pinggang. Untuk HP itu tidak ada dan narkoba juga tidak ada. Seminggu sekali kita rutin datang dan nanti kedepannya juga untuk memperkuat pengawasan daripada untuk tidak masuknya narkoba dan HP ilegal ke dalam, kita akan bekerja sama dengan TNI, Polri dan juga media supaya terkesan tidak ada dusta di antara kita. Ya, beda-beda kamar, mana yang kita potensi yang kita curigai itu langsung kita razia. Sementara pengawasan terhadap warga binaan maupun pemeriksaan pengunjung juga akan diperketat untuk mencegah masuknya narkotika dan barang terlarang ke dalam lapas. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat ini menggelar kegiatan sapu bersih ranjau paku di kawasan Jalan Salemba Raya. Kegiatan ini juga dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Personel Satpol PP bersama unsur terkait menyisir sejumlah titik di Jalan Salemba Raya untuk mengangkat paku, baut, kawat, dan berbagai benda logam tajam yang berpotensi membahayakan pengendara. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mencegah kecelakaan, sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat saat berlalu lintas. Satpol PP menegaskan sapu bersih ranjau paku merupakan bagian dari komitmen dalam memberikan pelayanan publik, serta menciptakan ruang jalan yang lebih aman dan tertib. Masyarakat juga dihimbau untuk ikut menjaga kebersihan jalan dan segera melaporkan apabila menemukan benda atau aktivitas yang dapat membahayakan pengguna jalan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Lampung menangkap 212 tersangka dalam pengungkapan 140 kasus kejahatan jalanan selama periode 1 hingga 30 Juni 2026. Dari ratusan kasus yang terungkap, polisi juga menyita 2.600 barang bukti, termasuk kendaraan bermotor, senjata api, rakitan senjata tajam, dan 2.000 butir amunisi. Sebanyak 140 laporan polisi tentang aksi kejahatan jalanan berhasil diungkap Polda Lampung dan Polres jajaran selama 30 hari terakhir. Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil menangkap 212 tersangka dengan jumlah korban mencapai 150 orang. Kasus yang paling banyak diungkap yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Polisi menyebut modus pelaku beragam, mulai dari merusak kunci rumah dan kendaraan, membawa senjata tajam dan senjata api, hingga menggunakan modus COD untuk membawa kabur kendaraan korban. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita 2.800 barang bukti seperti senpi rakitan, 23 senjata tajam, 2.036 butir amunisi, serta peralatan yang dipakai pelaku dalam melakukan aksinya. Ini merupakan wujud keseriusan Polda Lampung terkait dengan melakukan penegakan hukum tindak pidana street crime di wilayah hukum Polda Lampung. Berdasarkan data ANEF kriminalitas Polda Lampung selama 30 hari, LP yang berhasil diungkap sebanyak 140 laporan polisi. Tersangka yang diamankan adalah 212 orang dengan korban sebanyak 150 orang. Barang bukti yang disita yaitu sebanyak 2.870 unit dan uang tunai sebesar 50.030 rupiah. Ini rinciannya ada R2 55 unit, R4 25 unit, kemudian ada kunci letter T, ada handphone, kontak handphone, kemudian kunci motor, linggis, senpi rakitan ada 6 unit, kemudian peredam senpi, sarung senpi, amunisi ini ada 2.036 butir, sajam ada 23 unit, ada emas, BPKB, STNK, sertifikat, kemudian rokok, botol, bom, plastik klip, tang, kabel, pakaian, kemudian juga ada yang menarik di sini ATM, mesin bor, tangga, stempel, genset, dan lain sebagainya. Polda Lampung menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan menindak tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan guna menekan angka kriminalitas dan menjaga keamanan masyarakat. Dari Bandar Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan di Colorado, 3 petugas pemadam tewas. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya.
Pemirsa, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menegaskan Teheran tidak akan berkompromi terkait dengan kendali atas Selat Hormuz. Ghalibaf juga memperingatkan Amerika Serikat agar tidak melampaui ketentuan dalam memorandum kesepahaman yang telah disepakati kedua negara. Dalam sebuah wawancara, Ghalibaf menyatakan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz merupakan garis merah yang tidak dapat dinegosiasikan. Menurutnya, Iran akan terus menjamin keamanan dan kelancaran layanan di jalur pelayaran strategis tersebut, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Ghalibaf menyebut seluruh persiapan hukum dan layanan telah diselesaikan bersama Oman, dan implementasinya akan dilakukan dalam waktu dekat. Ghalibaf juga menyoroti adanya perbedaan pandangan di dalam pemerintah Amerika Serikat terkait kebijakan terhadap Iran. Ia menuduh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio berupaya mendorong negara-negara Teluk untuk menentang Iran dan mendukung normalisasi hubungan Lebanon dengan Israel. Menurut Ghalibaf, langkah tersebut bertentangan dengan semangat memorandum kesepahaman yang bertujuan menjaga kemerdekaan dan kedaulatan Lebanon. Meski demikian, Ghalibaf menegaskan Iran tetap berkomitmen menjalankan memorandum kesepahaman dengan Amerika Serikat. Namun ia menilai proses negosiasi yang sedang berlangsung harus dipandang sebagai bagian dari pertarungan diplomatik dengan pihak yang masih dianggap sebagai lawan. Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat masih terus berlangsung untuk mencapai kesepakatan final, dengan isu keamanan kawasan dan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz menjadi salah satu pokok pembahasan utama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan udara Israel juga menghantam kota Beit Lahia di jalur Gaza Utara. Serangan ini menyebabkan kerusakan parah pada rumah warga dan tenda-tenda yang digunakan oleh keluarga pengungsi. Rekaman video menunjukkan bangunan yang hancur, tenda pengungsi yang rusak, serta kawah besar di lokasi kejadian. Warga terlihat berusaha menyelamatkan dan mencari barang-barang mereka di tengah timbunan puing. Salah satu warga pengungsi mengatakan mereka menerima perintah evakuasi pada malam hari dan hanya memiliki waktu singkat untuk meninggalkan lokasi. Menurut keterangan warga, serangan terjadi beberapa menit setelah evakuasi dilakukan. فجأة اتصل المخابرات علينا وقالوا نخلي المنطقة. فيش 10 دقائق يا دوب طلعنا ما طلعناش بشيء. كل أغراضنا هي زي دفنت في الأرض. طلعنا وبعد 10 دقائق ضربوا ضرب جامد، ضرب يعني هز زلزال عملت كده. ما ظلش لنا شيء، كله دفنوه، كله دمار، نص الدار هذه راحت. الخيم كله اندفن، كله راح، يعني ايش في لنا ما طلعناش بشيء. Kekuatan ledakan disebut sangat besar hingga terasa seperti gempa dan mengubur seluruh harta benda yang mereka miliki. Media lokal juga melaporkan peningkatan operasi militer Israel di sejumlah wilayah lain di Gaza, termasuk Khan Yunis, Rafah, dan kota Gaza. Operasi tersebut dilaporkan meliputi penembakan artileri, penghancuran bangunan, serta serangan ke kawasan permukiman yang memicu gelombang pengungsian baru. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza melaporkan 8 orang tewas dan 26 lainnya terluka dalam 24 jam terakhir. Seluruh korban disebut telah mendapatkan penanganan di rumah sakit yang beroperasi di wilayah Gaza. Kondisi kemanusiaan di jalur Gaza masih menjadi perhatian dunia internasional di tengah berlanjutnya ketegangan dan juga operasi militer di sejumlah wilayah enklave tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga kota Furun di Lebanon Selatan mulai kembali ke kampung halaman mereka setelah gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah. Meski demikian, mereka harus menghadapi kenyataan pahit berupa kerusakan parah pada rumah dan fasilitas umum akibat konflik yang berkepanjangan. Rekaman video menunjukkan kondisi kota Furun yang masih dipenuhi bangunan rusak dan jalanan yang sepi aktivitas. Sejumlah warga terlihat mulai kembali dan berupaya menata kehidupan mereka di tengah keterbatasan fasilitas yang masih tersisa. Sementara itu, sebuah sekolah di kota tersebut diubah menjadi tempat penampungan sementara bagi warga yang belum dapat kembali ke rumah masing-masing. Wali Kota Furun Hasan Bazi mengatakan, warga dan pemerintah setempat telah berhasil memperbaiki puluhan rumah yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Namun bagi warga yang rumahnya hancur atau belum dapat diperbaiki, sekolah masih jadi tempat tinggal sementara. Bazi juga menegaskan bahwa tentara Lebanon tetap berada di kota itu sebelum, selama, dan setelah konflik berlangsung. Wali Kota Furun membantah klaim Israel yang menyebut kota tersebut berada di bawah kendali Israel atau masuk dalam rencana zona percontohan keamanan. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak mencerminkan kondisi di lapangan. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pasukan Israel akan mulai ditarik dari sejumlah wilayah di Lebanon Selatan sesuai kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat.
Kesepakatan tersebut mengatur penempatan pasukan Lebanon di wilayah tertentu dan penarikan pasukan Israel secara bertahap setelah area tersebut dinyatakan aman dari kehadiran Hizbullah. Namun Hizbullah menolak kesepakatan itu dan menyebutnya sebagai bentuk penghinaan, serta memperingatkan risiko konflik internal jika pelucutan senjata dilakukan secara paksa. Meski gencatan senjata memberikan harapan baru bagi warga Lebanon Selatan, proses pemulihan dan implementasi kesepakatan keamanan masih jadi tantangan besar bagi seluruh pihak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ini menggelar sidang khusus untuk membahas situasi terkini di Timur Tengah. Sejumlah negara menyampaikan kekhawatiran terhadap rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang dinilai dapat menghambat proses perdamaian Israel-Palestina. Dalam sidang yang digelar di markas besar PBB di New York, Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyatakan proyek pembangunan E1 mengancam terwujudnya negara Palestina yang merdeka. Menurutnya, rencana tersebut akan memperluas kontrol Israel atas wilayah Palestina dan mempersempit peluang tercapainya solusi dua negara. Rusia turut menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan permukiman Israel. Perwakilan Rusia di PBB menilai perluasan pemukiman dan perubahan status hukum di sejumlah wilayah tepi barat bertentangan dengan kesepakatan Oslo dan hukum internasional. Inggris juga menyatakan keprihatinan atas perkembangan di tepi barat. Perwakilan Inggris menilai langkah-langkah tersebut berisiko merusak upaya perdamaian dan mendesak semua pihak memenuhi komitmen mereka sesuai resolusi PBB. Di sisi lain, Amerika Serikat menyalahkan Hamas atas keberlanjutan ketegangan di kawasan. Wakil Amerika Serikat menegaskan bahwa pelucutan senjata Hamas menjadi bagian penting dari rencana perdamaian yang diusung pemerintah Presiden Donald Trump. Proyek E1 sendiri mencanangkan pembangunan sekitar 3.400 unit rumah bagi pemukiman Israel, di antara Yerusalem dan permukiman Ma'ale Adumim. Para pengkritik menilai proyek ini dapat memisahkan sebagian besar tepi barat dari Yerusalem Timur dan memperkecil peluang terbentuknya negara Palestina di masa depan. Perdebatan di Dewan Keamanan PBB kembali menegaskan perbedaan pandangan antar negara terkait konflik Israel-Palestina di tengah keberlanjutan upaya diplomatik untuk mencapai perdamaian jangka panjang di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Venezuela yang juga kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi besar pekan lalu kini masih bertahan di kamp-kamp pengungsian sementara di ibu kota Caracas. Sementara tim penyelamat ini terus melakukan pencarian korban. Sebuah kamp pengungsian didirikan di Taman Francisco Miranda, Caracas untuk menampung warga yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa. Puluhan tenda berdiri di kawasan taman menjadi tempat berlindung sementara bagi keluarga-keluarga yang terdampak bencana. Sukarelawan dan lembaga pemerintah terus menyalurkan bantuan berupa makanan, air minum, pakaian, layanan kesehatan, serta kebutuhan kebersihan bagi para penyintas. Sebagian besar pengungsi berasal dari wilayah La Guaira yang menjadi salah satu daerah paling parah terdampak gempa. Di kamp pengungsian, setiap keluarga didata melalui sensus sebelum ditempatkan di tenda sesuai kebutuhan masing-masing. Para relawan mengaku berupaya memaksimalkan fasilitas yang tersedia untuk menampung seluruh korban yang terus bertambah. Meski telah mendapatkan bantuan dasar, banyak pengungsi masih diliputi ketidakpastian mengenai masa depan tempat tinggal mereka. Sejumlah bangunan yang rusak belum menjalani pemeriksaan teknis untuk menentukan apakah masih layak ditempati atau harus dikosongkan secara permanen. Kondisi ini membuat banyak warga terpaksa menunggu di pengungsian sambil menantikan keputusan dari otoritas setempat. Hingga saat ini jumlah korban tewas akibat gempa di Venezuela dilaporkan meningkat menjadi 1.943 orang, dengan lebih dari 10.000 orang mengalami luka-luka. Tim pencarian dan penyelamatan masih terus bekerja untuk menemukan korban yang hilang di sejumlah wilayah terdampak. Sementara itu, laporan media dan organisasi kemanusiaan menyebutkan puluhan ribu orang masih belum ditemukan, meski pemerintah belum merilis data resmi terbaru terkait jumlah korban hilang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Iran juga mulai melakukan persiapan untuk prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei di Teheran. Upacara pemakaman juga dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari dan akan digelar di sejumlah kota di Iran serta Irak. Rekaman yang dirilis kantor berita Tasnim menunjukkan berbagai persiapan di kawasan Masjid Agung Teheran. Truk dan alat berat terlihat digerakkan untuk menata area yang akan jadi salah satu titik utama
prosesi penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Sebuah panggung besar juga telah disiapkan untuk penempatan jenazah selama rangkaian upacara berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Iran, Ali Akbar Porojamshidian menyatakan, prosesi pemakaman akan digelar di sejumlah kota di Iran dan Irak. Setelah rangkaian upacara selesai, jenazah Khamenei akan dibawa ke kota Mashhad untuk dimakamkan di kompleks makam Imam Reza pada 8 Juli mendatang. Ali Khamenei dilaporkan tewas dalam serangan awal yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat saat konflik dengan Iran meletus. Sementara itu, Mojtaba Khamenei telah ditunjuk sebagai penerus untuk memimpin Republik Islam Iran. Di tengah berlangsungnya proses transisi kepemimpinan, Iran dan Amerika Serikat sebelumnya juga menyepakati memorandum kesepahaman yang memberikan waktu 60 hari untuk merampungkan kesepakatan damai yang lebih komprehensif. Pemerintah Iran memperkirakan ribuan warga akan mengikuti rangkaian pemakaman Ali Khamenei yang menjadi salah satu prosesi kenegaraan terbesar dalam sejarah modern negara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, akses jalan menuju kawasan wisata Jilisu di Republik Kabardido-Balkaria, Rusia ini sempat terputus akibat longsor batu yang juga terjadi di lereng pegunungan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Rekaman video memperlihatkan batu-batu berukuran besar meluncur dari lereng dan menghantam badan jalan, memaksa kendaraan yang berada di sekitar lokasi untuk berhenti demi menghindari bahaya. Material longsor menutup ruas jalan yang menjadi akses menuju kawasan wisata Jilisu yang terletak di kaki Gunung Elbrus. Gunung ini merupakan puncak tertinggi di Eropa dan menjadi salah satu destinasi wisata alam yang banyak dikunjungi wisatawan. Meski sempat menghambat arus lalu lintas, otoritas setempat bertindak cepat dengan membersihkan material batu yang menutup jalan. Setelah proses evakuasi selesai, akses menuju kawasan wisata dilaporkan kembali dapat dilalui. Hingga kini tidak dilaporkan adanya korban jiwa maupun kerusakan besar akibat kejadian tersebut. Pihak berwenang terus memantau kondisi lereng untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya longsor susulan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kuba juga meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menggelar sidang khusus untuk membahas embargo yang juga diberlakukan Amerika Serikat terhadap negara itu. Melalui sidang tersebut, Havana berencana untuk menyampaikan kecaman terhadap kebijakan Washington yang dinilai semakin menekan Kuba di tengah krisis ekonomi yang juga berlangsung. Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez mengumumkan bahwa pemerintahannya telah mengajukan permintaan resmi kepada Majelis Umum PBB untuk menggelar sidang khusus pada 7 Juli mendatang. Menurut Rodriguez, sidang itu akan jadi forum bagi Kuba untuk menyoroti berbagai kebijakan Amerika Serikat yang dianggap merugikan dan mengancam kedaulatan negaranya. Rodriguez menuduh Amerika Serikat menerapkan tekanan ekonomi melalui pembatasan di sektor energi dan berbagai kebijakan lain yang diklaim memperburuk kondisi ekonomi masyarakat Kuba. Pemerintah Kuba menilai kebijakan tersebut telah memberikan dampak besar terhadap ketersediaan energi, pangan, dan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, Kuba juga menuduh misi Amerika Serikat di PBB berupaya menghalangi pembahasan isu embargo melalui tekanan diplomatik terhadap negara-negara anggota. Menurut Rodriguez, upaya tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan fungsi Majelis Umum PBB sebagai forum internasional. Sejak tahun 1992, Majelis Umum PBB berulang kali mengeluarkan resolusi yang mendesak dihentikannya embargo Amerika Serikat terhadap Kuba. Meski demikian, resolusi tersebut tidak bersifat mengikat secara hukum, dan hingga kini Washington masih mempertahankan kebijakan sanksinya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 7 anak anjing laut abu-abu Baltik yang sempat diselamatkan dan juga menjalani masa rehabilitasi akhirnya dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya di pesisir Taman Nasional Churonian Spit, Kaliningrad, Rusia. Rekaman video memperlihatkan para relawan membawa kotak transportasi berisi anak anjing laut menuju tepi pantai. Sesaat setelah kotak dibuka, satu persatu satwa langka tersebut berjalan menuju laut dan mulai berenang bebas di perairan Baltik. Ketujuh anak anjing laut ini diselamatkan pada musim semi setelah ditemukan dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Mereka kemudian menjalani program rehabilitasi intensif hingga dinyatakan pulih dan juga memiliki berat badan yang cukup untuk bertahan hidup di alam liar. Pihak Pusat Rehabilitasi Heart of the Sea menyatakan bahwa proses perawatan dilakukan dengan minimalkan kontak langsung dengan manusia agar anak anjing laut tidak bergantung pada manusia
dan dapat beradaptasi dengan mudah saat kembali ke habitat alaminya. Saat ini masih terdapat 3 anak anjing laut lainnya yang juga masih menjalani perawatan hingga kondisi fisik mereka memenuhi syarat untuk dilepas liarkan ke alam bebas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, gelombang panas ekstrim yang juga melanda Austria memaksa pihak kebun binatang Schönbrunn di Wina mengambil langkah khusus untuk melindungi satwa dari suhu tinggi. Berbagai metode pendinginan diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing spesies agar tetap nyaman di tengah cuaca panas. Rekaman yang diambil pada Selasa memperlihatkan para penjaga menyemprotkan air ke tubuh gajah untuk menurunkan suhu tubuhnya. Sementara itu, beruang kutub diberikan ikan yang dibekukan di dalam balok es agar tetap dingin sekaligus menjadi sarana pengayaan lingkungan. Di kandang orangutan, para penjaga menggunakan semprotan kabut air halus serta meningkatkan kelembapan udara untuk menciptakan kondisi yang lebih menyerupai habitat alaminya. The animals are also not used to this kind of weather here in Vienna. They are kind of adapted to our climate, even those animals who are specialized to very cold temperatures or very high temperatures. Menurut Martina Heiderer, beruang kutub mendapatkan ikan beku yang disegel di dalam balok es agar dapat menikmati makanan sekaligus mendinginkan tubuhnya selama musim panas. Sementara itu, sejumlah pengunjung menilai langkah tersebut sangat penting mengingat sebagian hewan berasal dari habitat yang jauh lebih dingin dibandingkan kondisi cuaca saat ini. Namun ada pula pengunjung yang menilai masih diperlukan upaya lebih besar untuk menjaga kesejahteraan satwa. Layanan Meteorologi Nasional Austria menyatakan negara itu sedang berada di bawah pengaruh sistem tekanan tinggi dan masa udara hangat subtropis yang memicu suhu sangat tinggi di wilayah timur. Pihak berwenang pun juga mengeluarkan peringatan panas merah untuk periode 27 hingga 29 Juni di sebagian besar wilayah timur laut Austria karena risiko tekanan panas ekstrim. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan yang menyebar cepat di wilayah perbatasan Colorado dan Utah, Amerika Serikat menyebabkan 3 petugas pemadam kebakaran tewas saat bertugas. Kondisi cuaca panas, kering, dan juga berangin memperburuk penyebaran api serta menyulitkan proses pemadaman. Rekaman yang dirilis pada Selasa memperlihatkan kobaran api melalap vegetasi di sekitar Astrozone Boulevard dan Hancock Motorway, Colorado Springs. Asap tebal membumbung tinggi dan menyelimuti kawasan sekitarnya. Sekitar 110 km di sebelah selatan, kepulan asap besar terlihat menyelimuti lembah Beulah dan mengubah warna langit menjadi oranye pekat akibat kebakaran yang terus meluas. 3 petugas pemadam kebakaran dilaporkan gugur saat menangani kebakaran Knowles dan Gore di Colorado bagian barat. 2 petugas lainnya mengalami luka-luka setelah terpaksa menggunakan tempat perlindungan darurat karena api membesar dengan sangat cepat. Kebakaran Knowles dan Gore kemudian menyatu dengan titik api lainnya yang membentuk kebakaran Snyder. Hingga kini api telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Tim pemadam kebakaran dari tingkat lokal, negara bagian, dan federal terus berupaya menjinakkan api dengan mengerahkan personel darat, helikopter, dan pesawat tanker air. Namun angin kencang dan kelembapan udara yang rendah membuat arah pergerakan api sulit diprediksi. Gubernur Colorado Jared Polis telah menetapkan status darurat bencana untuk kebakaran Snyder Mesa. Langkah ini memungkinkan pengerahan sumber daya tambahan, termasuk Garda Nasional Colorado untuk membantu operasi pemadaman dan mendukung warga yang terdampak. Hingga kini perintah evakuasi masih diberlakukan di sejumlah wilayah Colorado bagian barat, seiring upaya petugas mengendalikan kebakaran yang belum sepenuhnya teratasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan kendaraan angkutan barang mengantri di perbatasan Romania dan juga Bulgaria setelah perbatasan lalu lintas diberlakukan bagi truk berat akibat gelombang panas ekstrim. Kebijakan yang juga diterapkan untuk melindungi permukaan jalan dari kerusakan akibat suhu tinggi. Rekaman yang diambil pada Selasa 30 Juni 2026 menunjukkan barisan panjang truk di area penampungan sementara di kota Ruse, Bulgaria, dan Giurgiu, Romania. Petugas kepolisian terlihat menghentikan kendaraan berat agar tidak melintas pada jam-jam dengan suhu tertinggi. Sejumlah sopir menyebut pembatasan ini menyulitkan jadwal pengiriman karena mereka harus memenuhi waktu muat dan bongkar yang telah ditetapkan. Kondisi menjadi lebih berat karena mesin tidak bisa terus dinyalakan untuk menjaga pendingin udara di dalam kabin. Seorang sopir menyatakan, lalu lintas barang praktis terhenti karena pembatasan berlangsung hingga malam hari di kedua negara.
Para pengemudi juga mengaku kesulitan menjaga kondisi tubuh di tengah panas menyengat. Romania dan Bulgaria memang secara berkala memberlakukan pembatasan operasional bagi kendaraan berat saat gelombang panas terjadi. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kerusakan aspal dan infrastruktur jalan akibat beban berat dan suhu ekstrim. Gangguan ini terjadi saat Eropa Tenggara tengah dilanda gelombang panas intens, dengan suhu di sejumlah wilayah Romania dan Bulgaria mendekati atau melampaui 40 derajat Celcius. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ekspor ranjungan tingkatkan pendapatan masyarakat transmigrasi. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan kita lanjutkan informasinya. Perayaan HUT Bayangkara Polri ke-80 tahun berlangsung di Pusat Pelatihan Korps Brimob Polri, Cikeas, Jawa Barat pada Rabu pagi. Sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih, pimpinan DPR dan juga DPD, hingga mantan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala turut hadir secara langsung. Lalu bagaimana isi dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai Inspektur Upacara dalam HUT Bayangkara Polri ke-80 tahun? Berikut liputan tim Sinpo TV Max Munte dan juru kamera Rona Bayu. Perayaan HUT Bayangkara Polri ke-80 tahun di kawasan Cikeas, Jawa Barat memang berlangsung secara meriah, di mana memang kalau melihat total peserta pada perayaan HUT Bayangkara pada tahun ini kami melihat ada sebanyak 9.000 peserta yang tergabung secara gabungan, baik dari Polri, kemudian juga dari personel TNI dan juga dari masyarakat sendiri. Kalau memang dari data yang kami himpun sendiri pemirsa, ini memang sejumlah pejabat yang hadir baik dari Kabinet Merah Putih, kemudian juga ada dari mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pun turut hadir secara langsung untuk melihat perayaan dari HUT Bayangkara ke-80 tahun yang berlangsung di kawasan Cikeas, tepatnya di lokasi Pusat Pelatihan Korps Brimob Polri di Cikeas, Jawa Barat sendiri. Kalau memang bisa melihat dari sejumlah isi acara ini, kami memang mantau adanya ada 4 penganugerahan yang diberikan, baik seperti tanda kehormatan Nugraha Sukanti kepada sejumlah Polda yang ada di Indonesia dan juga dari Divisi Hukum Polri, kemudian juga Pusat Keuangan Polri sendiri. Selain daripada itu juga kami melihat ada penganugerahan dari Bintang Bayangkara Nararia kepada 3 orang insan Polri yang berprestasi di bidangnya masing-masing sendiri. Selain juga daripada itu, dari perayaan HUT Bayangkara ke-80 tahun kali ini memang menyematkan tanda pangkat kehormatan kepada 3 orang, yaitu purnawirawan dari Polri sendiri atas hal yang menyangkut tentang kebijakan ataupun hal-hal penganugerahan yang disematkan kepada ketiga orang ini. Dan juga selain daripada itu juga, Presiden Prabowo Subianto pun turut mendapatkan anugerah, yaitu dari medali kehormatan keamanan dan juga keselamatan publik Loka Praja Samraksana oleh Kapolri atas penghargaan dedikasi terhadap dukungan yang diberikan kepada institusi Polri hingga saat ini. Kalau memang bisa melihat dari isi amanat dari Presiden Prabowo Subianto pada perayaan HUT Bayangkara ke-80 tahun kali ini memang mencakup cukup banyak begitu pemirsa, di mana memang kalau kami mencatat ini memang melihat stabilitas keamanan dan juga ketertiban yang ada di Indonesia yang dijalankan oleh Polri, dan Presiden menilai memang kehadiran insan Polri di Indonesia memang cukup penting dan juga cukup krusial dalam memajukan
ataupun beriringan dengan sejumlah program-program yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Salah satunya adalah memang Presiden juga turut mengapresiasi dari langkah ataupun kinerja dari tubuh Polri sendiri yang mendukung ketahanan pangan seperti produksi jagung dan juga terkait dengan kehadiran dari dapur SPPG sendiri untuk pemenuhan pada program prioritas dari makan bergizi gratis. Selain daripada itu, kami juga mencatat pemirsa, ini ada 6 atau 7 pesan Presiden kepada insan Polri pada momentum kali ini, di mana memang kalau yang pertama kami melihat Presiden menekankan untuk menjaga selalu kepercayaan rakyat atas Polri kepada rakyat agar insan dari Polri sendiri dapat dipercaya oleh rakyat sendiri. Kemudian juga kami mencatat ini ada Polri sendiri memang harus memiliki kedekatan yang cukup intim bersama dengan rakyat untuk menjaga kepercayaan yang tadi sebelumnya telah disebut. Selain daripada itu juga kami melihat penegakan hukum yang adil, kemudian juga peningkatan profesionalitas ataupun dari Polri sendiri ini memang harus menguasai sejumlah lini sektor yang ada untuk menanggulangi ataupun untuk mengatasi sejumlah upaya kejahatan yang berlangsung di Indonesia saat ini. Dan terakhir kami mencatat ada penguatan sinergitas dengan instansi lain dan juga masyarakat, serta yang terakhir adanya Polri sendiri harus jangan pernah berhenti untuk melakukan pembenahan diri hingga ke depannya. Memang dari ketujuh dari pesan Presiden Prabowo Subianto kepada Polri pada momentum kali ini memang cukup memiliki kedekatan yang sangat tanggap dan juga aktif, mengingat memang dari pemerintah sendiri bersama dengan sejumlah dari instansi terkait turut sejalan menjalankan sejumlah program-program prioritas yang sedang dijalankan. Dan dari Cikeas, Jawa Barat, Max Boterona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyatakan saat ini Indonesia tengah memasuki fase transformasi besar-besaran di berbagai sektor menuju negara yang juga modern, makmur, dan berkeadilan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan saat ini Indonesia tengah memasuki fase transformasi besar-besaran di berbagai sektor menuju negara yang modern, makmur, dan berkeadilan. Ia menjelaskan transformasi yang dilakukan pemerintah mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari ekonomi, birokrasi, pendidikan, pangan, hingga energi. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat daya saing nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prabowo menegaskan tujuan utama transformasi ini adalah membangun Indonesia sebagai negara modern yang berlandaskan keadilan dan kedaulatan rakyat. Bangsa Indonesia sedang berada pada persimpangan sejarah. Kita sedang melakukan transformasi besar di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, di tengah dunia penuh ketegangan dan konflik. Kita sedang melakukan transformasi ekonomi, transformasi birokrasi, transformasi pendidikan, transformasi pangan, transformasi energi. Transformasi kita adalah agar Indonesia menjadi negara yang modern, negara yang makmur dalam keadilan, negara yang berdiri di atas kedaulatan rakyat. Peran kepolisian sangat penting, sangat strategis, sangat menentukan. Sejarah peradaban manusia menunjukkan suatu peradaban yang berhasil memiliki kepolisian yang unggul, itulah peradaban yang langgeng, yang bertahan lama, yang berhasil. Saya memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang siang dan malam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa.
Lebih lanjut, Prabowo pun menekankan pentingnya peran Polri dalam menjaga stabilitas nasional. Ia mengatakan keberhasilan pembangunan dan transformasi bangsa membutuhkan situasi yang tertib dan kondusif. Ia menambahkan sejarah menunjukkan bahwa peradaban yang mampu bertahan dan berkembang adalah peradaban yang memiliki institusi kepolisian yang kuat dan profesional. Prabowo menyebut tidak ada negara kuat tanpa aparat negara yang dipercaya rakyat, yang setia kepada rakyat dan yang melindungi rakyat. Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Polri yang terus menjalankan tugas, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa 6 pesan penting kepada Polri dalam peringatan Hari Bayangkara, dan Prabowo Subianto menekankan agar Polri menjaga kepercayaan serta tidak menyusahkan rakyat. Atas nama pemerintah Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, saya ucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun saudara bertugas. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan 6 pesan penting kepada jajaran Polri dalam peringatan HUT ke-80 Bayangkara di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pesan tersebut menekankan penguatan kepercayaan publik, profesionalisme, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan Polri harus menjaga kepercayaan rakyat, hadir secara humanis di tengah masyarakat, serta tidak menyusahkan warga. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, penguatan kompetensi termasuk penguatan teknologi, serta sinergi lintas sektor. Selain itu, Presiden Prabowo mengingatkan agar Polri terus berbenah dengan sikap rendah hati dan terbuka terhadap kritik demi kemajuan institusi. Presiden menyampaikan apresiasi atas upaya pembenahan dan penguatan profesionalisme yang telah dilakukan jajaran kepolisian. Saya menyampaikan terima kasih kepada Kapolri beserta seluruh jajarannya yang terus melakukan pembenahan organisasi, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan disiplin, memperkuat pelayanan publik, dan membangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa. Jagalah kehormatan Kepolisian Republik Indonesia. Dan yang paling penting, jagalah bangsa dan rakyat Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlindungan hukum harus diberikan kepada rakyat yang lemah. Presiden mengingatkan agar hukum tidak boleh disalahgunakan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Dalam peringatan HUT ke-80 Bayangkara di Satlat Brimob Polri, Kabupaten Bogor, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil serta perlindungan bagi masyarakat yang lemah. Presiden menekankan Indonesia sebagai negara hukum menuntut aparat untuk menjaga integritas agar hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kepala negara menyampaikan hukum harus menjadi tempat berlindung bagi rakyat kecil dan pencari keadilan. Secara tegas, Presiden Prabowo juga mengingatkan agar hukum tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, serta menyoroti berbagai ancaman kejahatan seperti korupsi, narkotika, hingga kejahatan siber yang masih harus terus diberantas. Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Tetapi saya juga mengatakan dan mengingatkan, jangan kita lengah. Jangan pernah cepat puas.
Tantangan masih besar. Rakyat kita masih menderita kemiskinan. Dan kemiskinan ini adalah akibat langsung dari korupsi, dari penyelundupan, dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal. Karena itu, tantangan saudara, tantangan kita semua masih besar dan masih banyak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, kebijakan baru pemerintah terkait dengan adanya pemotongan komisi ojek online maksimal 8% resmi berlaku di seluruh Indonesia. Aturan tersebut yang tertuang dalam Perpres nomor 27 tahun 2026 ini mendapat apresiasi dari para pengemudi ojek online. Koalisi Ojol Nasional dan 98 Resolution Network mengapresiasi atas pengimplementasian Perpres nomor 27 tahun 2026. Pemerintah resmi memberlakukan batas maksimal pemotongan komisi aplikator ojek online sebesar 8% untuk layanan transportasi penumpang roda 2. Kebijakan yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut memangkas potongan komisi yang sebelumnya mencapai 20%. Koalisi Ojol Nasional bersama 98 Resolution Network menyampaikan apresiasi atas implementasi Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Mereka menilai regulasi tersebut menjadi langkah penting negara telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi jutaan pekerja transportasi online di Indonesia. Koalisi Ojol Nasional dan 98 Resolution Network mengapresiasi atas pengimplementasian Perpres nomor 27 tahun 2026. Dan kami juga menegaskan komitmen untuk mengawal implementasi perlindungan pekerja transportasi online. Koalisi Ojol Nasional bersama 98 Resolution Network menyampaikan apresiasi atas pengimplementasian Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi ini dinilai sebagai langkah penting negara dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi jutaan pekerja transportasi online di Indonesia. Sebelumnya, pimpinan DPR RI Dasko telah menggelar pertemuan bersama Wakil Direktur Utama Gotoh dan CEO Grab Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 23 Juni 2026. Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut pembahasan terkait pemberlakuan tarif dan besaran komisi khususnya untuk layanan transportasi online roda 2. Dalam pertemuan itu, pihak Gojek dan Grab memastikan kebijakan pemotongan komisi maksimal 8% akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Dengan berlakunya kebijakan tersebut, pendapatan bersih para pengemudi ojek online diharapkan meningkat hingga minimal 22% dibandingkan sebelumnya. Dari Jakarta, Cihan Nabila, Mutia Agiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 16 ton rajungan produk unggulan dari berbagai kawasan transmigrasi resmi diekspor ke pasar global, terutama Amerika Serikat. Pelepasan ekspor ini menjadi bukti bahwa potensi ekonomi kawasan transmigrasi mampu menembus pasar global melalui kolaborasi pemerintah dan dunia usaha. Kita ekspor ke Amerika Serikat karena di kawasan transmigrasi sekarang ini bukan hanya menjadi petani, tapi juga ada yang menjadi pekebun kopi, pekebun durian, dan juga menjadi nelayan. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi melepas ekspor rajungan produk unggulan kawasan transmigrasi di kawasan industri Gresik, Jawa Timur pada Senin sore. Sebanyak 16 ton rajungan dengan nilai ekspor mencapai sekitar 14 hingga 16 miliar rupiah dikirim ke pasar Amerika Serikat. Komoditas tersebut berasal dari kawasan transmigrasi di Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, serta Kabupaten Lamongan dan Gresik.
Ekspor tersebut dilakukan melalui kerjasama Kementerian Transmigrasi dengan perusahaan perikanan Aruna sebagai off-taker yang menjembatani hasil produksi transmigran menuju pasar global. Jadi ternyata rajungan itu nilai ekonominya lebih besar dibanding dengan yang lain untuk perikanan. Satu kontainer saja bisa menghasilkan 16 miliar rupiah dibanding dengan yang lain gitu. Jadi oleh karena itu kita menginginkan bahwa produk unggulan di kawasan transmigrasi bukan hanya tanaman pangan, padi dan jagung, bukan hanya hortikultura, ya, buah, durian gitu, tapi kita juga menginginkan adanya produk unggulan untuk perikanan, salah satunya adalah ikan, dan yang sekarang kita lagi ekspor adalah rajungan. Di samping itu, pemerintah juga akan mendorong hilirisasi dan industrialisasi di kawasan transmigrasi agar nilai tambah produk semakin meningkat. Bila volume produksi rajungan nantinya terus bertambah, maka pembangunan pabrik pengolahan di kawasan transmigrasi dinilai sangat memungkinkan. Wamen Transviva Yoga menegaskan akan terus memperluas kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendorong produk unggulan kawasan transmigrasi agar menembus pasar ekspor dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekspor rajungan ke Amerika Serikat ini diharapkan menjadi pemicu peningkatan produksi dan membuka peluang pasar yang lebih luas, sekaligus memperkuat peran kawasan transmigrasi sebagai sentra produk unggulan berdaya saing global. Kita ekspor ke Amerika Serikat karena di kawasan transmigrasi sekarang ini bukan hanya menjadi petani, tetapi juga ada yang menjadi pekebun kopi, pekebun durian, dan juga menjadi nelayan. Jadi ini adalah menjadi tanggung jawab kita dari Kementerian Transmigrasi untuk melakukan pemberdayaan, pembinaan, kolaborasi dengan pihak terkait agar proses hilirisasi, industrialisasi yang ada di kawasan itu bisa berjalan dengan baik dan para nelayan, masyarakat trans bisa meningkat pendapatannya. Dari Gresik, Jawa Timur, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Gresik menyambut positif kerjasama pengembangan dan ekspor produk unggulan dari kawasan transmigrasi. Bupati Gresik juga Fandi Ahmad Diani mengatakan posisi Gresik sebagai kawasan industri dinilai mampu untuk menjadi pusat pengolahan berbagai komoditas dari Indonesia Timur. Di Kabupaten Gresik, industrinya sudah banyak dan tentunya ini butuh dukungan dari Kementerian Transmigrasi. Saya kira itu. Bupati Gresik Fandi Ahmad Diani menjelaskan wilayah Kabupaten Gresik memiliki keunggulan sebagai kawasan industri yang siap mendukung hilirisasi hasil produk unggulan dari berbagai kawasan transmigrasi. Meski saat ini rajungan menjadi salah satu komoditas yang telah diolah dan diekspor dari Gresik, namun ke depan pemerintah daerah berharap komoditas lain seperti coklat dan kopra juga dapat dikembangkan melalui industri pengolahan yang telah berkembang di wilayah tersebut. Untuk mewujudkan hal itu, Pemkab Gresik menilai dukungan dan kolaborasi dengan Kementerian Transmigrasi menjadi faktor penting dalam memperluas hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah. Pemerintah Kabupaten Gresik tentunya menyambut baik atas kerjasama produk unggulan dari daerah transmigrasi. Kita tahu bahwasanya Gresik ini strategis ketika ada produk unggulan dari daerah transmigrasi, khususnya Indonesia Timur, banyak industrialisasi yang mengolah produk dari produk unggulan tersebut. Salah satunya adalah rajungan. Bisa jadi nanti produk-produk yang lain, bisa coklat, kemudian kopra. Di Kabupaten Gresik industrinya sudah banyak dan tentunya ini butuh dukungan dari Kementerian Transmigrasi. Saya kira itu. Pemerintah Kabupaten Gresik berharap sinergi dengan Kementerian Transmigrasi dan dunia usaha terus diperkuat agar semakin banyak produk unggulan kawasan transmigrasi yang memiliki nilai tambah dan mampu menembus pasar global.
Dari Gresik, Jawa Timur, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga menyatakan kegiatan ekspor rajungan dari kawasan transmigrasi memberikan dampak langsung bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Melalui kemitraan dengan off-taker, hasil tangkap nelayan dinilai memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan secara tradisional. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menjelaskan skema kemitraan dengan off-taker memberikan keuntungan bagi masyarakat transmigrasi, khususnya nelayan rajungan. Melalui pendekatan industri dan pemanfaatan teknologi, rajungan dapat dikelola dengan standar yang lebih baik, sehingga memiliki nilai tambah dan harga beli yang lebih tinggi. Kondisi ini tentunya bisa mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, sekaligus memperkuat kesejahteraan warga di kawasan transmigrasi. Ya, dampaknya secara lokal akan terasa karena dari pihak off-taker itu membeli rajungan dengan harga yang relatif lebih mahal daripada mereka misalnya menjual dengan hasil manual, kemudian secara tradisional penanganannya, sehingga itu sangat berbeda harganya apabila dikembangkan melalui pendekatan industri dan teknologi, sehingga memberikan harga yang lebih mahal bagi para petani atau nelayan rajungan, sehingga mereka mendapatkan tambahan pendapatan. Mereka merasa lebih baik untuk itu. Pemerintah berharap pola kemitraan antara transmigran dan dunia usaha terus diperluas agar produk unggulan daerah memiliki daya saing tinggi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari Gresik, Jawa Timur, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Bahtera Bandung merespon mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang juga menegaskan mekanisme pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Bahtera juga mengatakan pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Jadi konsen kami terutama di Komisi 2 yang ditugasi oleh pimpinan DPR adalah bagaimana pembahasan RUU Pemilu ini. Jadi kami belum membahas soal RUU Pilkada, namun tentu kami menghargai menghormati apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah atau pilkada tetap dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pengucapan putusan perkara pada Senin lalu. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Bahtera Bandung menyebut pihaknya menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai final dan mengikat. Namun Bahtera mengatakan Komisi 2 DPR saat ini belum membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Pembahasan yang dilakukan kini ialah berfokus pada rancangan Undang-Undang Pemilu dikarenakan menjadi prioritas dalam program legislasi. Yang pertama, kami ini ingin menegaskan bahwa tentu kami menghormati, menghargai apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi fokus kami saat ini kan di DPR yang masuk prolegnas di tahun 2026 ini adalah pembahasan RUU Pemilu. Jadi terkait dengan pembahasan RUU Pilkada, kami belum sampai kepada tahap sana. Jadi konsen kami terutama di Komisi 2 yang ditugasi oleh pimpinan DPR adalah bagaimana pembahasan RUU Pemilu ini. Jadi kami belum membahas soal RUU Pilkada, namun tentu kami menghargai menghormati apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Farizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah percepat peluncuran bansos digital. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya.
Pemirsa, pemerintah Indonesia juga tengah berupaya mempercepat persiapan peluncuran program bantuan sosial berbasis digital sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan uji coba berlangsung di 43 kabupaten kota dan ditargetkan rampung pada akhir Agustus sebagai dasar penerapan secara nasional mulai Oktober 2020. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengawal kesiapan peluncuran program Bansos Digital sebagai tindak lanjut arahan Presiden. Pemerintah kini tengah menjalankan proyek percontohan di 43 kabupaten dan kota, yang mana hasil evaluasi dari uji coba tersebut akan menjadi dasar penentuan kesiapan penerapan sistem digitalisasi Bansos secara nasional. Dengan penyelesaian implementasi paling lambat pada akhir Agustus 2026. Melalui sistem ini, penyaluran bantuan diharapkan lebih tepat sasaran, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mempercepat registrasi masyarakat ke dalam portal perlindungan sosial atau Perlinsos dengan target 60 hingga 70% penduduk di daerah uji coba terdaftar. Presiden sudah memberikan juga arahan bahwa ini menjadi salah satu program yang penting sekali, kalau saya bilang super penting untuk negeri kita ini pada zaman pemerintahan Presiden Prabowo, di mana pemerintahan ini seperti yang bilang Pak Tito tadi berbasis digital, tapi lebih maju lagi disupport AI. Jadi tidak hanya digitalisasi, tapi disupport oleh AI. Nah, langkah yang pertama sudah jadi adalah 8 kementerian lembaga. Semua datanya sudah tersambung. Sekarang data itu sudah diproses oleh AI dan berjalan dengan baik. Sovereign data atau keamanan data juga menjadi penting. Peran BSSN di sini untuk betul-betul mengamankan, karena ini akan menjadi center of gravity daripada bangsa ini. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pengalaman uji coba GovTech di Banyuwangi menunjukkan hasil positif. Oleh karena itu, model tersebut akan diperluas ke 43 daerah dan akan menjadi landasan penyusunan peta jalan GovTech Indonesia menuju implementasi secara nasional. Pemerintah juga menargetkan sistem bantuan sosial berbasis digital ini dapat diterapkan secara nasional mulai Oktober 2026 guna memastikan penyaluran bansos lebih cepat, tepat sasaran, dan transparan. Nah, salah satu leg yang satu langkah ya, yang dikerjakan adalah piloting untuk perlindungan sosial, dan itu sudah dilaksanakan, dikerjakan, dipimpin langsung oleh ketua, yaitu Bapak Jenderal Luhut Panjaitan di Banyuwangi beberapa tahun lalu. Nah, kali ini kita melebar ke 43 kabupaten kota. Saya selaku Mendagri mendukung beliau untuk mengkoordinasikan teman-teman pemerintah daerah dan juga semua, saya kira, pimpinan lembaga yang ada yang terkait di rapat hari ini mendukung langkah-langkah percepatan yang dipimpin oleh beliau. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala BPBUMN sekaligus CEO dan Antara Indonesia, Doni Oskaria, menggelar pertemuan bersama dengan Menteri Perumahan Kawasan dan Permukiman Maurana Sirait pada Senin 29 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola dalam pelaksanaan program Hunian Rakyat. Program Hunian Rakyat membutuhkan tata kelola yang kuat agar pelaksanaannya berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran. Pemerintah berkomitmen hadirkan program Hunian Rakyat yang berkualitas, tepat sasaran, dan mampu memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak. Oleh karenanya, Kepala BPBUMN sekaligus CEO dan Antara Indonesia, Doni Oskaria, menggelar pertemuan bersama Menteri Perubahan dan Kawasan Permukiman Maurana Sirait pada Senin 29 Juni 2026 untuk membahas penguatan tata kelola dalam pelaksanaan program Hunian Rakyat. Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program, serta penyempurnaan mekanisme pengawasan, agar proses perencanaan hingga implementasi berjalan lebih efektif dan terukur. Selain itu, penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi menjadi kunci untuk pastikan setiap tahapan pembangunan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program strategis pemerintah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menegaskan kepercayaan investor global terhadap Indonesia ini tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi dan juga geopolitik dunia. Hal itu tercermin dari terus meningkatnya realisasi penanaman modal asing atau PMA yang menunjukkan minat investor jangka panjang terhadap perekonomian Indonesia. Juru bicara Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, Dendi Apriyadi menjelaskan bahwa penanaman modal asing atau foreign direct investment berbeda dengan aliran modal di pasar keuangan yang lebih mudah dipengaruhi sentimen jangka pendek. Menurutnya, investasi langsung merupakan keputusan bisnis jangka panjang yang didasarkan pada fundamental ekonomi, prospek pasar, kepastian regulasi, dan keberlanjutan usaha. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM menunjukkan realisasi penanaman modal asing pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 250 triliun rupiah. Angka tersebut menyumbang 50,1% dari total realisasi investasi nasional yang mencapai 498,8 triliun rupiah. Capaian ini melanjutkan tren peningkatan penanaman modal asing dalam 5 tahun terakhir dari 147,2 triliun rupiah pada triwulan pertama tahun 2022 menjadi 250 triliun rupiah pada tahun ini. 5 negara dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026, yakni Singapura, Hong Kong, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi pada periode tersebut juga berhasil menyerap lebih dari 706.000 tenaga kerja Indonesia. Pemerintah menegaskan akan terus menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kepastian berusaha, serta penguatan kebijakan hilirisasi agar Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang kompetitif di tingkat global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah meluncurkan program nasional screening tuberkulosis atau TB dan juga cek kesehatan gratis bagi warga binaan pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Peluncuran dipusatkan di Lapas Kelas 2A, Ngaseman, Nusa Kambangan, Cilacap sebagai bagian dari program prioritas dari pemerintah. Program yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini menyasar lebih dari 320.000 peserta yang terdiri dari warga binaan dan petugas di ratusan lapas dan rutan di seluruh Indonesia. Pemerintah menegaskan setiap warga binaan memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan kesehatan. Melalui program ini, pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh untuk mendeteksi penyakit sejak dini dan meningkatkan kualitas hidup warga binaan. Salah satu fokus utama program adalah screening tuberkulosis atau TB, mengingat resiko penularan TB di lingkungan lapas lebih tinggi akibat kondisi hunian yang padat. Pemeriksaan dilakukan menggunakan foto ronsen dada serta pemeriksaan lanjutan bagi peserta yang menunjukkan gejala. Selain screening TB, warga binaan dan petugas juga mendapatkan layanan cek kesehatan gratis meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga tes cepat HIV sebagai bagian dari upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit menular maupun tidak menular. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga meninjau fasilitas kesehatan di Nusa Kambangan serta menyerahkan bantuan alat kesehatan untuk memperkuat pelayanan medis di lingkungan pemasyarakatan. Pemerintah berharap program ini dapat meningkatkan akses layanan kesehatan bagi warga binaan, menekan angka penularan TB, serta mendukung target eliminasi TB nasional pada 2030 mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, capaian sektor pertanian di era Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapatkan apresiasi dari kalangan perguruan tinggi. Kampus-kampus menyatakan bahwa siap untuk memperkuat kolaborasi riset dan teknologi untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Sejumlah perguruan tinggi di Indonesia Timur memberikan apresiasi atas capaian sektor pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Mereka juga menyatakan kesiapan memperkuat kerjasama dengan Kementerian Pertanian melalui riset inovasi dan pengembangan teknologi untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi di Jakarta Selatan yang dihadiri pimpinan kampus dari berbagai universitas, termasuk Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Tadulako, Universitas Lampung Mangkurat, Institut Teknologi Habibie, Universitas Halu Oleo, dan Universitas Balikpapan.
Para pemimpin perguruan tinggi menilai capaian pertanian nasional saat ini menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi akademisi dalam pengembangan teknologi pertanian. Terima kasih kepada Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia yang telah menjadi inspirator sekaligus sebagai motivator dan juga sebagai inisiator dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan untuk bangsa dan negara di masa yang akan datang. Baru pertama kali rasanya ya dari pertanian di bawah kepemimpinan beliau, di bawah Bapak Presiden Prabowo yang luar biasa hari ini. Peningkatannya sangat eksponensial yang memang seharusnya dapat memberikan dampak yang luas itu karena berbagai kebijakan yang didesain itu ya, karena ada kebijakan belum menerobos seluruh kebijakan membuat kebijakan yang luar biasa yang dapat mengubah secara signifikan sehingga produktivitas begitu langsung meningkat. Ya, inovasi yang seperti itu yang tentu sangat memberikan dampak yang luas untuk masyarakat kita untuk kesejahteraan. Kinerja Pak Mentan dan Kementerian Pertanian luar biasa. Semoga ini kita doakan, kita support dan mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan negara ini menjadi negara sejahtera. Dari pertemuan ini kita harapkan juga munculnya beberapa peneliti dan kerjasama yang bisa dibangun secara bersama untuk memperkuat sistem tridharma perguruan tinggi yang ada dan juga luar biasanya Pak Menteri itu memberikan supporting kepada kita bukan hanya dalam bentuk kerjasama tapi juga langsung sampai di pendanaan pelaksanaan penelitian yang terkait dengan pengembangan suasembada pangan. Mereka menegaskan sinergi antara pemerintah dan kampus penting untuk mempercepat lahirnya inovasi di sektor pertanian. Sejumlah capaian seperti peningkatan produksi beras, penguatan cadangan pangan nasional, dan proyek produksi yang terus meningkat dinilai menunjukkan tren positif dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga terus mendorong penerapan program Green and Smart Port untuk meningkatkan daya saing pelabuhan nasional. Selain memperkuat distribusi logistik, program ini juga diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan. Kementerian Perhubungan terus mengembangkan program Green and Smart Port atau GSP yang sudah dijalankan selama 3 tahun terakhir. Program ini dirancang untuk meningkatkan daya saing pelabuhan Indonesia melalui pengelolaan yang lebih modern, efisien, dan berwawasan lingkungan. Melalui penerapan GSP, pelabuhan yang memenuhi standar akan memperoleh berbagai insentif dan peluang untuk meningkatkan kinerja. Peningkatan daya saing tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat pelabuhan memiliki peran strategis sebagai pusat distribusi pangan dan berbagai komoditas lainnya. Jadi dengan adanya GSP ini, inisiatif yang memang sudah 3 tahun kita laksanakan, kita ingin meningkatkan daya saing pelabuhan kita. Yang pertama itu, jadi daya saing. Inilah opportunity ataupun insentif yang akan diperoleh oleh pelaku usaha pelabuhan yang mengikuti GSP sertifikat ini. Dengan ada naiknya daya saing, tentu secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita akan meningkat. Karena pelabuhan adalah simpul, adalah satu hub bagi distribusi baik pangan maupun produk-produk lainnya. Yang kedua, dengan GSP ini, harapan besarnya kita memiliki ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang akan efektif karena pelabuhan kita sudah dikelola secara teknologi dan memiliki ketahanan atas lingkungan. Jadi lingkungan, isu lingkungan, keberlanjutan lingkungan itu dengan adanya GSP ini akan memberikan opportunity bagi pelaku usaha dan bagi negara kita. Pemerintah berharap penerapan Green and Smart Port dapat memperkuat daya saing logistik nasional, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi ketahanan pangan dan pembangunan pelabuhan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai bahwa hilirisasi kelapa ataupun CPO dan gambir berpotensi sangat besar. Ia menyebut bahwa nilainya bisa mencapai 35.000 triliun rupiah. Pemerintah terus mendorong penguatan nilai tambah sektor perkebunan melalui program hilirisasi komoditas unggulan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, kelapa minyak sawit mentah dan gambir memiliki potensi ekonomi hingga 35.000 triliun rupiah jika diolah secara optimal. Amran menjelaskan potensi besar tersebut dapat diraih apabila Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah, melainkan mengembangkan produk turunan bernilai tinggi. Ia menilai ketika komoditas tersebut memiliki peluang industri yang sangat luas dan strategis bagi perekonomian nasional. Kalau ini terjadi dunia krisis energi, krisis pangan, krisis
Air, tiga-tiganya solusinya di Indonesia. Tapi kita gandengan tangan. Nah, berikutnya Bu, kalau kita hilirisasi, 3 saja, CPO, kelapa kita nomor 1 dunia, itu kita bisa rebut ini, 35.000 triliun. Ini berapa kali APBN? 10 kali APBN. Ini maksudnya Bapak Presiden hilirisasi. Sekarang kelapa, kita buka kelapa 1. Ini kelapa Bu, ini dulu ekspor kita 24 triliun. Kalau kita hilirisasi 100 kali lipat. Nah, kembali kita lihat utara sudah ekspor Bu. Kalau kali 100 berarti 2.400 triliun, itu hanya isi kelapa. Ini kita sudah ekspor, kita bangun di Indra Hilir, kita bangun di Morowali, ini 3 di tempat ini karena banyak kelapa. Ini coconut milk dan seterusnya, coconut water, ini harganya mahal. Tahu Bu, 5.000 triliun. Yang kita ekspor ini, inilah kemarin kami paparkan di para guru besar, 2.600 para rektor dekan se-Indonesia. Ini yang harus diributkan, ini yang harus diperdebatkan di medsos. Yang diperdebatkan ada tabrakan mobil, oh ada yang sakit pingsan 1, ada aja macam-macam. Ini yang harus diperdebatkan. Otak, apa istilahnya tuh teman-teman? Bukan otak berkelahi, otaknya berkelahi di inovasi baru, di vokasi itu. Nah, kembali yang tadi, ini potensinya 5.000 triliun, gambir Bu, kelapa kita nomor 1 dunia. Gambir 80% kita supply. Yang memproses adalah India. Ini 5.000 triliun, baru 2 sudah 10.000 triliun. CPO bisa 15.000 triliun buat skincare. Ini buat skincare bisa. Ini bisa tinta, bisa sabun, bisa macam-macam. 3 saja 35.000 triliun. Itulah arah kebijakan besar Bapak Presiden. Mentan Amran juga menegaskan hilirisasi menjadi bagian penting dari arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi. Menurutnya, pengembangan sektor ini juga dapat membantu Indonesia menghadapi tantangan global seperti krisis pangan dan energi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo Kurniawan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada Selasa 30 Juni terkait dengan pelaporan kasus pernyataan yang diduga dapat mengarah tindakan makar dan penghasutan terhadap pemerintah. Pada April 2026, Gerakan Cinta Prabowo membuat laporan ke polisian terkait adanya pernyataan yang mengandung tindakan makar dan penghasutan dilakukan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi. Gerakan Cinta Prabowo dan Presidium Relawan 08 menduga adanya pelanggaran terhadap pasal 193 dan atau pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Laporan ini dilayangkan sebagai respon atas pernyataan yang dinilai mengandung unsur ajakan makar dan berpotensi memicu keresahan publik. Kurniawan menilai adanya pernyataan yang berpotensi mengganggu stabilitas dan diduga melakukan makar. Memang bebas, tapi bukan berarti bebas ya. Ada etika moral yang tidak bisa ditabrak. Ya, silakan Anda memprotes, mengkritik pemerintah kayak apapun bentuknya silakan, tapi jangan menghasut, jangan menfitnah, dan jangan juga menghina. Ya, karena dampak dari omongan dari Saiful Mujani maupun Islah Bahrawi ini sangat bahaya sekali. Apabila yang menerima hasutan ini tidak berpikir secara jernih, maka tidak untuk kemungkinan kita akan kembali 20 tahun ke belakang lagi, karena ajakan dari Saiful Mujani dan Islah Bahrawi kan jelas-jelas nyata di situ ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Nah, makanya kami melaporkan dan alhamdulillah hari ini sudah masuk tahap penyidikan ya Pak Doni. Mengapa melaporkan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi? Ya. Terus dari mana informasi yang didapat? Kapan didapat? Ya, terus kerugiannya apa? Nah, ini kerugiannya tentu bukan secara material kerugian, tapi kan ini imaterial kerugian seluruh rakyat Indonesia. Ini kan kalau benar himbauannya
perkataannya, pembicaraannya istilah baru dan Saiful Mujani itu diikuti oleh masyarakat lain untuk mengajak melakukan makar, ini kan bahaya ini. Ekonomi kita semakin gonjang-ganjing ya. Kehidupan kita malah nggak tenang, berbangsa dan bernegara pasti terganggu. Kurniawan juga mengatakan bahwa pihaknya sudah mengumpulkan bukti lengkap ke polisi dan keterangan yang dibutuhkan pun telah disampaikan. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.